balik lagi di Dandelion Daffodil Podcast. Ramadan udah usai nih. Mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat telah dan sedang menyambut hari yang fitri bagi pendengar Dandelion Daffodil Podcast yang muslim. Oh iya, sampai lupa nanyain kabar orang-orang hebat yang lagi denger nih podcast. Gimana kabarnya di malam ini? Semoga good ya. Dijaga selalu moodnya, biar selalu dalam kondisi prima buat jalanin hari-hari sebagai seorang insan yang hebat. Well, di podcast kali ini, kita bakalan sedikit mengulik soal kehidupan yang semoga ada pelajaran yang bisa kamu ambil. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulaikan podcast kali ini di Dandelion Daffodil Podcast episode 3, memahami perasaan dan rasa dengan melewati kata-kata yang bisa dibicarakan secara logika. Kalau kita ngomongin soal kehidupan, banyak hal yang bisa dibahas. Mulai dari awal hadirnya kita di dunia yang tak kita kenal ini. Kita dilahirkan penuh dengan kekosongan. Dan dengan kekosongan ini, kita sudah ditakdirkan untuk mengisi cerita kita sendiri. Kita dikasih kebebasan untuk mengisinya dengan berbagai macam hal. Mulai dari jalan cerita, rasa, dan soal situasi, semua bisa kita pilih. Mulai dari sini, tepat setelah kita dilahirkan, kita memulai semua perjalanan. Semua rasa akan kita rasakan. Rasa sedih yang membuat kita ingin menangis, rasa senang yang menjadikan kita tertawa, bahkan terkadang kita juga merasakan heran dan bingung atas kejadian yang sama sekali tidak kita duga. Setiap fase yang kita lewati dengan cerita yang telah selesai, semuanya akan menjadi masa lalu. Cerita yang telah dijalankan, maka cerita itu telah selesai pada fasenya. Tapi ternyata semuanya tidak selesai sesuai anggapan kita ya. Terlalu banyak cerita yang justru masih terbayang oleh kita sampai di masa-masa selanjutnya. Terlebih lagi kalau itu adalah kisah yang membuat kita sakit. Karena itu adalah kisah yang pahit. Kita semua tahu kalau kisah hidup akan penuh dengan berbagai rasa. Dan semua itu pasti ada pahit dan pasti ada manisnya. Jika kisah manis, maka kita akan tersenyum. Namun jika kisah pahit, maka hati pasti memaki. Mulai dari kita ditinggalkan sendiri, dihianati oleh orang yang kita percaya, ataupun kita merasa tertipu dengan semua pengorbanan dan jerih payah yang telah kita lakukan. Itu semua wajar kok, karena kita adalah manusia. Semua kisah pahit ini akan berubah menjadi masa lalu pahit yang diharapkan seharusnya kepahitan ini telah usai. Tapi justru sampai saat ini masih terasa pahitnya, bahkan terasa seperti baru saja terjadi pada kita. Masa lalu ini membuat kita membenci kisah hidup kita. Kita membenci orang-orang yang terlibat dengan kisah itu. Bahkan masa lalu yang terjadi membuat kita membenci diri kita sendiri. Namun ini semua harus kita selesaikan. Ingatkan dirimu bahwa terkadang kita tak perlu mencari siapa yang salah, tapi cukup menghentikan kesalahan itu dengan mencari solusi hingga semua berubah menjadi benar. Seringkali tanpa sepengetahuanmu, masalah yang hadir yang mencoret-coret kehidupan masa lalu bukan untuk menguji atau mengejekmu di masa depan, tetapi justru menggandengmu ke jalan sebenarnya menuju kubah impian yang bahkan belum pernah kamu impikan dan kamu perhitungkan. Semua masa lalu pahit tak pantas kita benci, apalagi sampai kita membenci diri sendiri hanya karena semua yang terjadi. Masa lalu bisa kok kita ambil pelajarannya selama kita mau mencobanya. Belajar dan lihatlah kupu-kupu indah dengan sayapnya.
ia juga punya masa lalu yang tidak seindah yang kita lihat. Dimulai dari telur, ia kemudian menjalani kehidupan menjadi seekor ulat. Tak pernah diharapkan kedatangannya, menggelikan, bahkan menjijikkan untuk kita yang melihat keberadaannya. Seekor ulat kecil yang menjadi musuh bagi petani dan pemilik kebun karena ia memakan dedaunan yang telah dijaga oleh sang pemilik. Namun kelamnya hidup ini harus ia jalani demi keberlangsungan hidupnya, karena hanya itu pilihannya. Bertahan dan berjuang, tak ada yang bisa menjamin kehidupannya, apakah ia berhasil atau tidak, sampai kemudian ia membungkus tubuhnya dan menjadikannya kepompong. Waktu bagi sang ulat untuk beristirahat. Mungkin sang ulat dalam bentuk kepompongnya sedang merenungi dan bersiap memilih langkah selanjutnya. Ketika saat itu tiba dan segala masa lalunya memang telah berlalu, ia akhirnya menjadi kupu-kupu indah. Anak kecil sampai orang dewasa pun terpanah dengan kecantikannya. Petani dan pemilik kebun yang dulu mengusirnya kini menantikan kedatangannya sampai lupa bahwa kupu-kupu itu adalah seekor ulat kecil yang pernah hampir dibunuhnya. Yap, seekor ulat yang melakukan kesalahan kini menebus kesalahannya ketika ia telah berubah. Ia membantu membentuk kehidupan baru untuk sang bunga. Kupu-kupu terbang tinggi dan tak mencela masa lalunya. Ia berterima kasih dengan semua yang terjadi dengannya dan kini menebus kesalahannya dengan semua yang ia lakukan. Kini saatnya kita berpindah. Sudah saatnya kita untuk meninggalkan pesan pada masa lalu yang berisikan hal yang tak pernah kita katakan pada masa lalu. Maafkan masa lalumu dan segala masalah yang menemaninya. Berpalinglah sebentar pada masa lalumu, senyumi ia dan ikhlaskan semuanya. Katakan setulus hati padanya, masa lalu, terima kasih ya sudah hadir dalam lembaran kisah hidupku. Terima kasih sudah memberi warna dan jejak dalam setiap langkahku. Mungkin kau tak sepenuhnya yang kuinginkan, tapi aku sadar saat ini aku berdiri di sini itu dengan kita yang seperti ini semua karena engkau telah ada dalam perjalananku. Masa lalu, maafkan aku yang begitu menyalahkanmu sampai akhirnya aku benci pada siapa saja yang ada saat itu, segala masalah yang tertimpa padaku saat itu, dan bahkan aku sampai membenci diriku sendiri karena kau hadir di hidupku. Sekarang, aku sudah menerima diriku dan keberadaanmu. Kini, aku juga yakin kau hadir untuk menjadikan aku sebagai orang yang spesial di antara bermiliaran orang yang ada di dunia ini. Tuhan mengirimmu untuk menghiasi perjalananku, pasti ada sebab dan alasannya. Karena memang Tuhan yakin, hanya aku yang sanggup menerimamu dan masalah yang bersamamu. Masa lalu, aku ingin mengatakan, jika kau tak hadir dalam hidupku ini, mungkin kisahku akan berbeda. Jika kau tak datang bersama masalah dan kesedihan itu dulu, mungkin aku tak akan berdiri dengan kedua kakiku yang seperti ini sekarang. Walaupun aku sudah memakimu, menolak, bahkan berusaha melupakanmu, tapi jauh di sini, masa lalu tetap bagian dariku. Sekali lagi, maaf dan terima kasih ya masa lalu. Ketika kamu telah sanggup untuk mengatakan dan melakukan segala isi pesan itu pada masa lalumu, percayalah, kamu akan menjadi orang yang lebih tegar dari sebelumnya. Semua yang ada di sini tentu buah dari masa lalu. Berpalinglah dengan meninggalkan gemerlap cahaya untuk menghapus titik hitam pada masa lalumu dan membawa seberkas cahaya yang menerangi jalan untuk masa kini dan nanti. Saat semua telah lepas dan hati merasa lega dari masa lalumu,
Maka saat itu pula masa depan akan senang hati memelukmu hingga semua terasa hangat dan menyenangkan. Lepaskan dan nikmati setiap proses yang ada, serta biarkan senyuman akan menghiasi wajahmu. Karena semua yang kita jalani saat ini akan berubah menjadi masa lalu pada nantinya. Kini, saatnya melambaikan tangan pada masa lalu dan berpamitan dengan rasa yang baru, dengan rasa yang lebih luas dari rasa tertekan sebelumnya. Berhentilah membenci orang yang menurutmu bersalah dan berhenti membenci diri sendiri. Berdamailah dengan semua situasi dan berikan kasih untuk setiap cerita hingga nantinya hanya terima kasih yang terucap. Hey, Dandelion Daffodil, teman-teman, sekali lagi maafkan masa lalumu ya, karena ia mengharapkan maaf darimu. Dan semoga setiap masa lalumu akan menjadi nostalgia terindah untukmu di hari nanti. Semoga juga podcast ini akan selalu setiap saat membantu kamu dan menemani hari-harimu hingga membuat kamu melupakan penat sampai kamu kembali bersemangat. Selamat telah menjadi pemaaf dan selamat malam dari kami, Dandelion Daffodil.